Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Tak hanya di syurga, neraka pun ditumbuhi pepohonan. Hanya saja pohon di neraka amat sangat mengerikan, lagi membinasakan. Ialah pohon zakum, yang konon kabarnya dapat dilihat saat ini di kota Thaif, Arab Saudi. Seperti apa penampakan pohon zakum? Sejatinya Al-Quran telah menggambarkannya sebagai siksaan yang mengerikan. Allah berfirman, makanan surga itukah hidangannya lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat As-Saffat ayat 62 hingga 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan keterangan mengenai zakum itu dalam Al-Quran dengan cukup terperinci. Apakah makanan surga itu hidangannya lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikannya pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Moyangnya seperti kepala setan. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum. Kemudian sungguh setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka Jahim. Quran Surat As-Saffat ayat 62 hingga 68. Berikut beberapa gambaran penampakan pohon zakum. Adapun pohon mirip zakum yang tumbuh di dunia, maka banyak keanehan tentangnya yang akan dibahas kemudian. 1. Tumbuh di dasar neraka. Pohon zakum hanyalah ada di neraka dan tumbuh dari dasarnya. Mayangnya berbentuk kepala syaitan yang mengerikan. Penghuni neraka yang kelaparan akan memakan buah pohon zakum, namun bukannya mengenyangkan, justru menambah siksaan. Allah berfirman, sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Quran Surat As-Saffat ayat 64 hingga 66. 2. Makanan para penghuni neraka. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penghuni neraka akan memakan buah dari pohon zakum. Mereka para penghuni neraka tahu betul pohon itu mengerikan. Mereka pun tahu buah itu tak layak makan dan akan menyakitkan jika menelannya. Namun apa daya, mereka teramat sangat kelaparan karena tidak ada sedikit pun makanan ataupun minuman di neraka. Terpaksa penghuni neraka pun memakan buah dari pohon zakum yang buruk itu. Mereka semua memenuhi perut dengan buah-buahnya. Rabb Ta'ala berfirman, kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 51 hingga 53. 3. Disebut pohon terlaknat. Di dalam Al-Quran, pohon zakum disebut sebagai pohon kayu yang terlaknat atau terkutuk. Dalam surat Al-Isra disebutkan, kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 60. 4. Disebut sebagai To'am al-Asim. Selain disebut sebagai pohon terlaknat, zakum juga disebut di ayat lain sebagai To'am al-Asim, yakni makanan para pelaku maksiat atau para pendosa. Ar-Rahman berfirman, sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43. 5. Panasnya seperti minyak mendidih.
Ketika disantap, buah pohon zakum sangatlah menyiksa. Buah itu akan mendidih di dalam perut yang panasnya laksana minyak mendidih. Nauzubillah, mendidihnya minyak jauh lebih panas daripada mendidihnya air. Terkena sedikit cipratan minyak panas saja akan melepuhkan kulit, hingga harus menahan sakit berhari-hari. Bayangkan jika minyak mendidih itu ada di dalam perut, pastilah seluruh organ pencernaan akan hancur sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Dia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Quran Surat Ad-Duhan ayat 43 hingga 46. 6. Getahnya dapat membinasakan seluruh bumi. Betapa mengerikan pohon zakum itu. Bukan hanya penampakannya yang buruk, buahnya pun merusak tubuh dengan kerusakan yang tak terbayangkan indera. Bahkan saat menjelaskan ayat di atas, Ibnu Katsir mengutip pendapat Imam Mujahid, sang murid Ibnu Abbas mengatakan, andai setetes getah pohon ini turun ke bumi, akan merusak semua kehidupan penduduk bumi. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi, seandainya setitik dari zakum diteteskan di dunia, niscaya akan menghancurkan kehidupan semua penghuninya. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang menjadikan zakum sebagai makanannya? Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dalam sunannya. 7. Sebagai ujian. Kabar tentang pohon zakum yang mengerikan bukan hanya sebagai peringatan, namun juga sebagai fitnah atau ujian manusia. Sebagian orang akan menolak untuk mengimaninya. Pun bagi orang kafir, kabar mengerikan pohon zakum justru makin menambah kekafirannya. Dikisahkan Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Rasulullah mengabarkan tentang zakum, Abu Jahal berkata, bawakan untukku kurma dan krim susu. Dia lalu mengunyahnya seraya berkata, tazakkomu, telan ini. Kami tidak kenal istilah zakum selain ini. Subhanallah, demikianlah keadaan orang kafir. Kelak mereka benar-benar akan melihat pohon zakum yang dikabarkan Nabi, memakan buahnya dan hancur seluruh isi perutnya. 8. Benarkah ada di Taif? Berita tentang penampakan pohon zakum di kota Taif sempat menghebohkan dunia maya. Namun kabar ini bukan lain sekedar dugaan beberapa orang. Pasalnya, Al-Quran secara jelas mengabarkan bahwasanya pohon zakum tumbuh di dasar neraka. Ia merupakan pohon akhirat dan bukan pohon yang tumbuh di dunia. Selain itu, pohon zakum memiliki mayang serupa kepala syaitan. Namun manusia tidak dapat melihat makhluk gaib dan tidak tahu bagaimana wujud syaitan termasuk kepalanya. Adapun foto pohon di Taif yang beredar di kalangan netizen hanyalah serupa tengkorak. Padahal tidak ada yang mampu memastikan apakah bentuk kepala syaitan serupa dengannya. Secara ilmu biologi, pohon yang tumbuh di kota Taif merupakan jenis antirhinum atau bunga snapdragon. Disebut demikian karena bunganya menyerupai kepala naga. Ketika bunga itu mati, bentuknya menyerupai tengkorak manusia. Dari sini, maka jelaslah bahwasanya pohon zakum hanya ada di neraka. Jika beredar kabar pohon itu tumbuh di dunia, maka pertanyakanlah sumbernya. Itulah beberapa penjelasan tentang pohon zakum berdasarkan dalil dan bukan berita burung. Penampakan pohon zakum pastilah terbayangkan akal pikiran, namun akal manusia sangatlah terbatas. Sementara kengerian neraka tak terjangkau keterbatasan tersebut, maka cukuplah apa yang dikabarkan dan apa yang dibayangkan dapat menjadi keimanan di hati dan ketakutan akan neraka hingga berusaha menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.